Hai semuanya. Kadang bukan kesalahan besar yang meruntuhkan rasa hormat, tapi kebiasaan kecil yang terlihat remeh dilakukan berulang-ulang dan pelan-pelan mengikis kepercayaan tanpa kita sadari. Kalian semua pasti pernah berada di situasi ketika rasa hormat terhadap seseorang berubah, bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena hal-hal kecil yang terus terjadi. Awalnya terasa sepele, bahkan sering dianggap wajar, tetapi lama-lama ada perasaan yang bergeser. Bukan marah, bukan benci, hanya seperti ada sesuatu yang berkurang. Rasa segan menipis, kepercayaan tidak lagi utuh, dan hubungan terasa datar. Banyak orang mengira respek itu dibangun oleh prestasi besar, jabatan tinggi, atau kata-kata yang meyakinkan. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, respek justru dijaga oleh kebiasaan sederhana yang konsisten. Ketika kebiasaan kecil ini diabaikan, dampaknya tidak langsung terlihat, tapi efeknya nyata. Kita mulai memandang orang itu berbeda, dan perubahan itu biasanya terjadi tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Salah satu kebiasaan yang sering merusak respek adalah tidak menepati hal kecil yang sudah diucapkan. Janji yang terlambat ditepati, pesan yang tidak dibalas padahal sudah dibaca, atau komitmen ringan yang dianggap tidak penting. Banyak orang merasa itu hal biasa karena tidak ada konsekuensi besar. Namun, bagi orang lain, hal itu memberi sinyal bahwa kata-kata tidak bisa dipegang. Respek sangat erat kaitannya dengan konsistensi. Ketika ucapan tidak sejalan dengan tindakan, orang lain mulai menilai bahwa kehadiran kita tidak bisa diandalkan. Mereka mungkin tidak mengeluh, tetapi sikap mereka berubah. Percakapan menjadi lebih dingin, kepercayaan berkurang, dan hubungan terasa formal tanpa kedekatan. Kebiasaan lain yang tampak kecil tapi berdampak besar adalah kebiasaan meremehkan waktu orang lain. Datang terlambat tanpa alasan jelas, menunda respons ketika orang lain membutuhkan kejelasan, atau membuat orang menunggu tanpa pemberitahuan. Perilaku ini sering dianggap wajar dalam kehidupan yang sibuk. Namun, dari sudut pandang orang lain, hal itu menunjukkan bahwa waktu mereka tidak dianggap penting. Respek tumbuh dari rasa saling menghargai, dan waktu adalah salah satu bentuk penghargaan paling nyata. Ketika seseorang terus-menerus menunda, mengulur, atau mengabaikan ketepatan waktu, orang lain mulai menyesuaikan ekspektasi. Mereka tidak lagi berharap banyak, dan ketika harapan turun, respek ikut menurun. Ada juga kebiasaan berbicara tanpa benar-benar mendengarkan. Banyak percakapan berlangsung seperti dua monolog yang saling bergantian. Orang berbicara untuk menanggapi, bukan untuk memahami. Ketika seseorang merasa tidak didengar, ada jarak emosional yang muncul. Mereka mungkin tetap tersenyum, tetapi di dalam hati ada kesan bahwa kehadiran mereka tidak dianggap penting. Mendengarkan bukan sekedar diam saat orang lain berbicara, melainkan memberi perhatian penuh, menangkap maksud, dan merespons dengan empati. Tanpa itu, hubungan terasa dangkal dan respek perlahan menghilang karena tidak ada rasa dihargai secara utuh. Kebiasaan membenarkan diri dalam setiap situasi juga menjadi penyebab yang sering tidak disadari. Setiap orang tentu ingin terlihat benar, tetapi ketika seseorang selalu mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau menolak mengakui kesalahan kecil, orang lain menangkap sinyal bahwa tanggung jawab tidak dipegang. Respek tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran. Ketika kesalahan diakui dengan tulus, orang lain melihat integritas. Sebaliknya, ketika kesalahan selalu disangkal, kepercayaan terkikis sedikit demi sedikit. Ada pula kebiasaan bercanda pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Humor memang penting, tetapi ketika digunakan untuk menghindari keseriusan, menutupi kesalahan, atau meremehkan perasaan orang lain, dampaknya bisa merusak. Orang lain mungkin tertawa di permukaan, tetapi di dalam hati ada kesan bahwa perasaan mereka tidak dianggap penting. Rasa hormat membutuhkan sensitivitas terhadap situasi. Ketika seseorang tidak peka terhadap konteks, orang lain merasa tidak aman untuk bersikap jujur, dan hubungan kehilangan kedalaman. Kebiasaan membicarakan orang lain di belakang mereka juga termasuk perilaku yang secara diam-diam menghilangkan respek. Walaupun tidak ditujukan langsung kepada seseorang, orang yang mendengar akan berpikir bahwa suatu saat mereka bisa menjadi topik yang sama. Kepercayaan menjadi rapuh ketika kata-kata tidak dijaga. Respek tumbuh di lingkungan yang aman, di mana orang merasa tidak perlu khawatir tentang apa yang dibicarakan saat mereka tidak ada.
Ketika kebiasaan ini muncul, rasa aman hilang, dan bersama itu respek ikut memudar. Ada juga kebiasaan kecil seperti tidak mengucapkan terima kasih atau tidak mengakui usaha orang lain. Banyak orang menganggap penghargaan itu tidak perlu diungkapkan karena dianggap sudah sewajarnya. Namun, bagi penerima, pengakuan adalah bentuk validasi yang sangat berarti. Ketika usaha diabaikan, orang lain merasa tidak terlihat. Dalam jangka panjang, mereka berhenti memberi lebih karena merasa tidak dihargai. Respek tidak hanya tentang bagaimana kita ingin diperlakukan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan kontribusi orang lain. Semua kebiasaan kecil ini memiliki pola yang sama, yaitu mengurangi rasa dihargai. Rasa hormat bukan hanya tentang posisi atau prestasi, melainkan tentang bagaimana seseorang membuat orang lain merasa diperlakukan. Ketika kebiasaan kecil yang tampak sepele terus diabaikan, perubahan yang terjadi mungkin tidak dramatis, tapi pasti. Hubungan tetap berjalan, komunikasi tetap ada, tetapi kedalaman dan kehangatan perlahan berkurang. Orang lain mungkin tetap sopan, tetapi rasa segan tidak lagi sama. Kalian semua mungkin pernah merasakan perubahan itu dari sisi sebaliknya. Ada seseorang yang dulu sangat dihormati, tetapi setelah sering melihat kebiasaan kecil yang meremehkan, pandangan berubah. Bukan karena ingin menilai, melainkan karena pengalaman yang berulang membentuk persepsi baru. Respek tidak hilang dalam satu momen, melainkan memudar seperti warna yang terkena sinar matahari terus-menerus. Tidak ada satu kejadian besar, hanya akumulasi hal kecil yang terus terjadi. Ketika kebiasaan kecil ini disadari, ada kesempatan untuk memperbaiki arah, bukan dengan tindakan besar yang dramatis, melainkan dengan perhatian pada hal-hal sederhana. Menepati ucapan, menghargai waktu, mendengarkan dengan tulus, mengakui kesalahan, dan memberi penghargaan yang layak. Semua itu terlihat biasa, tetapi dampaknya besar, karena respek dibangun dari konsistensi. Hubungan yang sehat tidak memerlukan usaha luar biasa, tetapi membutuhkan kesadaran pada detail yang sering diabaikan. Rasa hormat pada akhirnya bukan sesuatu yang bisa dituntut, melainkan sesuatu yang tumbuh dari pengalaman orang lain bersama kita. Setiap interaksi kecil menjadi bagian dari kesan yang terbentuk. Ketika kebiasaan sederhana dijaga, respek menguat tanpa perlu diminta. Sebaliknya, ketika kebiasaan kecil diabaikan, respek berkurang tanpa ada yang menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, yang terlihat kecil seringkali memiliki pengaruh paling besar terhadap bagaimana orang lain memandang kita. Kita sering berpikir bahwa selama tidak melakukan kesalahan besar, hubungan akan tetap baik. Namun, kenyataannya hubungan tidak runtuh karena kesalahan besar saja, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa kesadaran. Respek adalah sesuatu yang hidup, bergerak, dan berubah seiring waktu. Ia tumbuh dari tindakan sederhana yang konsisten dan memudar dari kelalaian yang tampak tidak berarti. Ketika kebiasaan kecil diperhatikan, hubungan menjadi lebih kuat, lebih hangat, dan lebih tulus. Ketika diabaikan, hubungan tetap ada, tetapi kehilangan makna yang dulu membuatnya berharga. Kebiasaan sepele yang mengikis rasa hormat seringkali muncul dalam bentuk yang paling mudah dibenarkan. Salah satunya adalah kecenderungan memotong pembicaraan orang lain. Dalam percakapan santai, banyak orang menganggap menyela sebagai tanda antusiasme. Namun, jika dilakukan berulang-ulang, pesan yang tersampaikan bukan lagi semangat, melainkan ketidaksabaran. Orang lain merasa pikiran mereka tidak cukup penting untuk diselesaikan. Dalam jangka panjang, mereka berhenti berbicara dengan terbuka. Percakapan menjadi singkat, datar, dan penuh jarak. Rasa hormat berkurang bukan karena konflik, tetapi karena tidak ada ruang untuk saling mendengar secara utuh. Kebiasaan lain yang sering tidak disadari adalah bersikap berbeda tergantung siapa yang dihadapi. Ramah kepada orang yang dianggap penting, tetapi biasa saja kepada orang yang dianggap tidak berpengaruh. Perbedaan sikap ini mungkin tampak kecil, tetapi orang lain dapat merasakannya dengan jelas. Respek tidak hanya dilihat dari bagaimana seseorang memperlakukan atasan atau orang yang dihormati, melainkan bagaimana ia memperlakukan semua orang secara konsisten. Ketika perlakuan berubah tergantung situasi, kesan yang muncul adalah ketulusan yang selektif. Orang lain mungkin tetap sopan, tetapi rasa hormat yang tulus sulit tumbuh. Ada juga kebiasaan mengeluh terus-menerus tanpa upaya memperbaiki keadaan. Mengungkapkan keluhan adalah hal manusiawi, tetapi ketika keluhan menjadi pola tetap tanpa tindakan, orang lain mulai merasa lelah. Mereka melihat energi yang terserap tanpa arah.
Respek berkaitan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika seseorang terlihat tidak berusaha memperbaiki keadaan, orang lain perlahan menurunkan harapan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak melihat keseriusan untuk berubah. Kebiasaan lain yang diam-diam merusak respek adalah terlalu sering membandingkan diri atau orang lain. Perbandingan yang terus-menerus menciptakan suasana tidak nyaman. Orang lain merasa dinilai, bukan dipahami. Hubungan yang sehat membutuhkan penerimaan, bukan kompetisi yang tidak perlu. Ketika seseorang terus membandingkan, percakapan kehilangan kehangatan dan berubah menjadi ajang penilaian. Respek sulit bertahan dalam suasana seperti itu, karena tidak ada rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kebiasaan menunda permintaan maaf juga memiliki dampak besar. Banyak orang menunggu waktu yang dianggap tepat, atau berharap masalah akan hilang dengan sendirinya. Namun penundaan memberi kesan bahwa perasaan orang lain tidak mendesak untuk dipulihkan. Permintaan maaf bukan tentang kata-kata sempurna, melainkan tentang pengakuan bahwa hubungan lebih penting daripada ego. Ketika permintaan maaf ditunda terlalu lama, jarak emosional terlanjur terbentuk, dan respek ikut melemah. Ada juga kebiasaan merespons dengan defensif setiap kali menerima masukan. Ketika masukan dianggap serangan, percakapan berubah menjadi pertahanan diri. Orang lain menjadi enggan memberi umpan balik karena tidak ingin memicu konflik. Dalam jangka panjang, hubungan kehilangan kejujuran. Respek tumbuh di ruang di mana orang dapat berbicara terbuka, tanpa takut disalahpahami. Ketika defensif menjadi kebiasaan, ruang itu menghilang. Kebiasaan kecil seperti menggunakan nada meremehkan juga sering luput dari perhatian. Nada suara, ekspresi wajah, dan pilihan kata menyampaikan makna yang lebih kuat daripada isi pesan. Orang lain mungkin tidak dapat menjelaskan apa yang terasa salah, tetapi mereka merasakannya. Respek tidak hanya bergantung pada apa yang dikatakan, tetapi bagaimana hal itu disampaikan. Ketika komunikasi terasa merendahkan, percaya diri berkurang, bahkan jika maksudnya tidak demikian. Kebiasaan lain yang terlihat sepele adalah tidak memberi perhatian penuh saat bersama orang lain. Melihat layar ponsel terus-menerus, merespons dengan singkat tanpa keterlibatan, atau tampak tergesa-gesa untuk mengakhiri percakapan. Semua itu memberi sinyal bahwa kebersamaan tidak dianggap penting. Rasa hormat tumbuh dari kehadiran yang utuh. Ketika kehadiran terbagi, hubungan terasa kurang bernilai. Ada juga kebiasaan menganggap bahwa kedekatan memberi izin untuk mengabaikan sopan santun. Banyak orang merasa bahwa hubungan yang akrab tidak memerlukan perhatian khusus. Namun justru dalam kedekatan, kebiasaan kecil paling terasa dampaknya. Sopan santun bukan formalitas, melainkan bentuk penghargaan. Ketika penghargaan berkurang, respek ikut berkurang, meskipun kedekatan tetap ada. Kalian semua mungkin pernah merasakan bahwa rasa hormat bukan tentang kesan pertama, melainkan pengalaman berulang. Setiap interaksi menambah atau mengurangi persepsi. Kebiasaan kecil yang konsisten memberi rasa aman. Sebaliknya, kebiasaan kecil yang mengabaikan perasaan orang lain menciptakan jarak. Respek bukan sesuatu yang dipertahankan dengan kata-kata besar, tetapi dengan tindakan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Dalam hubungan apapun, baik pertemanan, keluarga, maupun kerjasama, respek adalah fondasi yang tidak terlihat tetapi menentukan kekuatan hubungan. Ketika fondasi ini terikis, hubungan tetap berdiri, tetapi tidak kokoh. Percakapan menjadi hati-hati, keterbukaan berkurang, dan kedekatan terasa terbatas. Semua itu sering terjadi tanpa konflik obok. Tidak ada pertengkaran besar, hanya perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Menyadari kebiasaan kecil yang berdampak besar bukan berarti harus menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang bebas dari kekeliruan, namun kesadaran memberi kesempatan untuk memperbaiki arah. Dengan memperhatikan hal-hal sederhana, hubungan dapat dijaga tanpa usaha berlebihan. Respek tumbuh dari perhatian pada detail yang sering dianggap tidak penting. Dalam kehidupan sehari-hari, justru hal kecil yang paling menentukan bagaimana orang lain memandang kita. Ketika membicarakan rasa hormat, banyak orang membayangkan sikap formal, kata-kata sopan, atau gestur tertentu yang terlihat jelas. Namun dalam praktiknya, respek sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Ia muncul dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa drama. Cara merespons pesan, cara menepati waktu, cara mengakui kesalahan, dan cara memperlakukan orang lain saat tidak ada kepentingan langsung. Semua itu membentuk gambaran utuh tentang siapa kita di mata orang lain. Ketika kebiasaan kecil ini selaras dengan nilai penghargaan, respek tumbuh secara alami. Ketika tidak,
Perubahan persepsi terjadi perlahan tanpa perlu pernyataan apapun. Salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari adalah kecenderungan mengabaikan detail kecil dalam tanggung jawab bersama. Hal-hal seperti tidak merapikan sesuatu setelah digunakan, tidak menindaklanjuti hal yang sudah disepakati, atau menganggap orang lain akan memperbaiki kekurangan. Perilaku ini mungkin tampak ringan, tetapi bagi orang lain, hal itu menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap dampak tindakan. Respek berkaitan erat dengan tanggung jawab. Ketika seseorang terlihat menghindari tanggung jawab kecil, orang lain mulai meragukan keseriusan dalam hal yang lebih besar. Kebiasaan lain yang mempengaruhi respek adalah cara memperlakukan perbedaan pendapat. Ketika perbedaan langsung dihadapi dengan penolakan, ejekan, atau sikap merendahkan, percakapan kehilangan kualitasnya. Orang lain merasa tidak aman untuk menyampaikan pandangan. Respek tidak menuntut kesepakatan, tetapi membutuhkan ruang untuk berbeda tanpa kehilangan penghargaan. Ketika ruang itu hilang, hubungan menjadi dangkal karena kejujuran tidak lagi nyaman. Ada pula kebiasaan mengambil kredit atas usaha bersama tanpa menyebut kontribusi orang lain. Walaupun mungkin tidak disengaja, kesan yang muncul adalah ketidakadilan. Orang lain merasa kerja keras mereka tidak diakui. Dalam jangka panjang, motivasi berkurang dan kepercayaan melemah. Respek tumbuh dari keadilan dalam pengakuan. Ketika keadilan tidak terlihat, rasa hormat sulit bertahan. Kebiasaan lain yang sering dianggap biasa adalah terlalu fokus pada diri sendiri dalam percakapan, mengarahkan setiap topik kembali ke pengalaman pribadi, atau merespons cerita orang lain dengan cerita yang lebih besar tentang diri sendiri. Perilaku ini memberi kesan bahwa kehadiran orang lain hanya menjadi latar. Respek membutuhkan keseimbangan perhatian. Ketika perhatian tidak seimbang, hubungan terasa berat sebelah. Ada pula kebiasaan memberikan saran tanpa diminta, terutama ketika orang lain hanya ingin didengarkan. Niat membantu memang baik, tetapi ketika dilakukan tanpa kepekaan, orang lain merasa tidak dipahami. Mereka tidak membutuhkan solusi, melainkan pengakuan terhadap perasaan. Respek muncul ketika kebutuhan emosional orang lain dihargai, bukan ketika semua masalah diperlakukan sebagai sesuatu yang harus segera diperbaiki. Kebiasaan kecil seperti menunda respons terhadap hal penting juga berdampak besar. Ketika seseorang menunggu kepastian tetapi tidak mendapat jawaban, muncul rasa tidak dihargai. Walaupun tidak ada niat mengabaikan, persepsi tetap terbentuk. Respek tumbuh dari kejelasan. Ketika komunikasi tidak jelas, kepercayaan menurun. Dalam hubungan yang berlangsung lama, kebiasaan kecil sering dianggap tidak lagi perlu diperhatikan. Banyak orang berpikir bahwa pemahaman sudah cukup kuat untuk menutupi kekurangan kecil. Namun justru dalam hubungan jangka panjang, kebiasaan kecil menjadi penentu kualitas hubungan. Ketika perhatian terhadap hal sederhana hilang, kedekatan berubah menjadi kebiasaan tanpa makna. Respek tidak hilang sekaligus, tetapi memudar seiring berkurangnya perhatian. Kalian semua mungkin menyadari bahwa rasa hormat tidak dapat dipaksa. Ia tumbuh dari pengalaman yang konsisten. Setiap tindakan kecil menjadi bukti tentang bagaimana seseorang memandang orang lain. Ketika tindakan itu menunjukkan penghargaan, respek bertambah. Ketika tidak, respek berkurang meskipun tidak ada konflik terbuka. Kesadaran terhadap kebiasaan kecil bukan tentang mengubah kepribadian, melainkan tentang memperhalus cara berinteraksi. Perubahan tidak perlu dramatis, cukup dengan memperhatikan dampak tindakan terhadap orang lain. Ketika perhatian itu hadir, hubungan menjadi lebih hangat dan lebih kuat. Rasa hormat pada akhirnya adalah hasil dari banyak momen kecil yang saling terhubung. Ia tidak dibangun oleh satu tindakan besar, melainkan oleh kebiasaan yang diulang setiap hari. Ketika kebiasaan kecil dijaga, respek menjadi stabil. Ketika diabaikan, respek menjadi rapuh. Dalam kehidupan yang serba cepat, mudah sekali menganggap hal kecil tidak penting. Namun justru dalam kesederhanaan, kualitas hubungan ditentukan. Cara berbicara, cara mendengar, cara menepati ucapan, dan cara menghargai waktu orang lain membentuk pengalaman yang tidak selalu terlihat tetapi selalu dirasakan. Kita mungkin tidak selalu menyadari kapan rasa hormat mulai berkurang. Tidak ada tanda yang jelas, tidak ada pernyataan langsung, hanya perubahan suasana yang perlahan terasa. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan kecil menjadi bentuk perhatian terhadap hubungan itu sendiri. Dengan perhatian itu, rasa hormat tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Pada akhirnya kebiasaan sepele yang menghilangkan rasa hormat bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipahami. Ia hadir dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dilakukan tanpa berpikir panjang, kebiasaan yang dianggap biasa, dan tindakan kecil yang tampak tidak berarti. Namun di balik kesederhanaannya, ada dampak yang nyata terhadap bagaimana orang lain memandang kita.
Rasa hormat bukan hanya tentang bagaimana kita ingin diperlakukan, tetapi tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa diperlakukan. Ketika orang lain merasa dihargai, didengar, dan dianggap penting, respect tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika mereka merasa diabaikan, diremehkan, atau tidak diperhatikan, respect berkurang tanpa perlu konflik. Kebiasaan kecil seperti menjaga ucapan, menghargai waktu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahan, dan memperlakukan semua orang dengan konsisten, mungkin terlihat sederhana. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan hubungan terbentuk. Tidak ada tindakan besar yang dapat menggantikan konsistensi dalam hal kecil. Kalian semua mungkin pernah mengalami bagaimana satu kebiasaan kecil dapat mengubah pandangan terhadap seseorang. Bukan karena niat buruk, tetapi karena dampak yang dirasakan. Pengalaman berulang membentuk persepsi yang sulit diubah. Oleh karena itu, kesadaran terhadap kebiasaan sehari-hari menjadi kunci menjaga kualitas hubungan. Respect tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi membutuhkan ketulusan dan perhatian. Ketika perhatian itu hadir dalam tindakan kecil, hubungan menjadi lebih kokoh. Ketika perhatian itu hilang, hubungan tetap berjalan tetapi kehilangan kedalaman. Dalam kehidupan yang dipenuhi kesibukan, mudah sekali melupakan bahwa interaksi sederhana memiliki arti besar. Cara merespons, cara berbicara, cara hadir bersama orang lain, semuanya menyampaikan pesan tentang nilai yang dipegang. Pesan itu mungkin tidak diucapkan, tetapi selalu diterima. Menjaga rasa hormat berarti menjaga kebiasaan kecil yang mencerminkan penghargaan terhadap orang lain. Tidak perlu tindakan luar biasa, cukup dengan konsistensi dalam hal sederhana. Ketika kebiasaan kecil dijaga, respect tumbuh tanpa perlu diminta. Ketika diabaikan, respect berkurang tanpa disadari. Pada akhirnya kualitas hubungan tidak ditentukan oleh momen besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Dalam kebiasaan itulah, rasa hormat dibangun, dipelihara, dan diuji. Ketika kebiasaan sederhana dipahami sebagai sesuatu yang penting, hubungan menjadi lebih bermakna dan lebih kuat. Kebiasaan sepele mungkin terlihat tidak berpengaruh, tetapi dampaknya nyata. Ia bekerja perlahan, tanpa suara, dan tanpa tanda dramatis. Namun hasilnya terlihat dalam cara orang lain memandang, merespons, dan memperlakukan kita. Oleh karena itu, perhatian pada hal kecil bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kualitas hubungan. Rasa hormat tidak pernah hilang secara tiba-tiba. Ia memudar sedikit demi sedikit, seiring kebiasaan kecil yang mengabaikan penghargaan terhadap orang lain. Dengan menyadari hal ini, kita dapat memilih kebiasaan yang memperkuat, bukan yang melemahkan. Dalam pilihan itulah kualitas hubungan ditentukan. Ketika kebiasaan kecil dijaga dengan kesadaran, respect menjadi bagian alami dalam hubungan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dipertanyakan, karena ia hadir sebagai hasil dari tindakan sederhana yang konsisten. Dan disitulah hubungan menemukan kekuatannya, bukan pada hal besar, tetapi pada hal kecil yang dilakukan dengan perhatian. Rasa hormat jarang runtuh karena satu kesalahan besar. Lebih sering, ia menghilang pelan-pelan, terseret oleh kebiasaan kecil yang kita anggap tidak berarti. Ada kebiasaan sepele yang sering dianggap bagian dari kepribadian, padahal dampaknya nyata terhadap cara orang lain memandang kita. Salah satunya adalah kebiasaan menunda hal sederhana yang sebenarnya bisa diselesaikan segera. Menunda membalas pesan penting, menunda memberi kabar, menunda menepati kesepakatan kecil. Penundaan seperti ini sering diberi alasan kesibukan, padahal yang dirasakan orang lain adalah ketidakjelasan. Ketika seseorang tidak memberi kepastian, orang lain mulai merasa tidak diprioritaskan. Rasa hormat tumbuh dari kejelasan, karena kejelasan menunjukkan tanggung jawab. Ketika ketidakjelasan menjadi kebiasaan, kepercayaan berkurang sedikit demi sedikit. Kebiasaan lain yang terlihat ringan tetapi berdampak besar adalah terlalu sering berasumsi tanpa memastikan, menyimpulkan maksud orang lain tanpa bertanya, menafsirkan sikap tanpa klarifikasi, atau langsung bereaksi tanpa memahami konteks. Perilaku ini menciptakan kesan bahwa sudut pandang sendiri lebih penting daripada kenyataan. Orang lain merasa tidak diberi ruang untuk menjelaskan diri. Dalam jangka panjang, mereka menjadi lebih berhati-hati, lebih tertutup, dan hubungan kehilangan kehangatan. Respect membutuhkan upaya memahami, bukan sekedar menilai. Ada pula kebiasaan meminimalkan perasaan orang lain dengan kalimat yang terdengar sederhana, mengatakan bahwa masalah itu kecil, bahwa perasaan itu berlebihan, atau bahwa hal itu tidak perlu dipikirkan. Walaupun mungkin dimaksudkan untuk menenangkan, yang diterima seringkali berbeda. Orang lain merasa pengalaman mereka tidak dianggap valid. Ketika perasaan diabaikan, rasa aman dalam hubungan berkurang. Tanpa rasa aman, respect tidak memiliki tempat untuk tumbuh.
Kebiasaan tidak konsisten dalam hal kecil juga berperan besar dalam mengikis rasa hormat. Hari ini menunjukkan komitmen, besok mengabaikannya. Hari ini peduli, besok tidak terlihat. Ketidakpastian seperti ini membuat orang lain sulit memprediksi sikap kita. Respect sangat bergantung pada stabilitas. Ketika sikap berubah-ubah tanpa alasan jelas, orang lain menyesuaikan diri dengan menurunkan ekspektasi. Penurunan ekspektasi itu seringkali berjalan bersamaan dengan penurunan rasa hormat. Kebiasaan berbicara terlalu cepat tanpa memberi ruang bagi jeda juga memberi dampak yang tidak terlihat. Percakapan yang terburu-buru membuat orang lain merasa tidak punya kesempatan untuk benar-benar hadir. Mereka mendengar, tetapi tidak terlibat. Rasa hormat tumbuh dalam ritme komunikasi yang memberi ruang bagi pemahaman. Ketika ruang itu tidak ada, hubungan terasa dangkal, seperti pertukaran kata tanpa makna. Ada juga kebiasaan memperlakukan perhatian sebagai sesuatu yang bisa diberikan setengah-setengah. Mendengarkan sambil melakukan hal lain, merespons tanpa kontak mata, atau mengangguk tanpa benar-benar memahami. Sikap seperti ini mengirim pesan halus bahwa kebersamaan tidak cukup penting untuk diberi fokus penuh. Orang lain mungkin tidak mengomentari, tetapi kesan itu tertinggal. Respect tidak lahir dari kehadiran fisik semata, melainkan dari kehadiran yang utuh. Kebiasaan meremehkan hal kecil yang penting bagi orang lain juga sering tidak disadari. Sesuatu yang tampak biasa bagi satu orang, bisa sangat berarti bagi orang lain. Ketika kepentingan itu diabaikan, muncul kesan bahwa sudut pandang orang lain tidak dihargai. Respect membutuhkan empati terhadap perbedaan nilai. Tanpa empati, hubungan berjalan di atas pemahaman sepihak. Kalian semua mungkin pernah melihat bagaimana perubahan kecil dalam sikap dapat mengubah suasana hubungan. Tidak ada konflik terbuka, tetapi ada jarak yang perlahan terbentuk. Percakapan menjadi lebih singkat, keterbukaan berkurang, dan kehangatan terasa menipis. Semua itu sering berawal dari kebiasaan kecil yang tidak diperhatikan. Menjaga rasa hormat tidak memerlukan usaha besar yang sesekali dilakukan, melainkan perhatian terus-menerus terhadap detail sederhana. Menyelesaikan hal kecil tepat waktu, memastikan pemahaman sebelum menilai, memberi ruang bagi perasaan, dan hadir dengan fokus penuh. Semua itu tampak sederhana, tetapi dampaknya kuat karena dilakukan berulang-ulang. Rasa hormat pada akhirnya adalah pengalaman yang dibangun dari banyak momen kecil. Ia tidak lahir dari satu tindakan, melainkan dari pola perilaku yang konsisten. Ketika pola itu menunjukkan penghargaan, respect tumbuh dengan alami. Ketika pola itu mengabaikan penghargaan, respect memudar tanpa suara. Kesadaran terhadap kebiasaan kecil memberi kesempatan untuk memperbaiki arah hubungan, bukan dengan perubahan drastis, melainkan dengan memperhatikan dampak dari tindakan sehari-hari. Dalam perhatian itu, hubungan menemukan kekuatan yang seringkali tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Ada kebiasaan yang sering muncul dalam bentuk yang tampak praktis, tetapi menyimpan dampak yang panjang. Kebiasaan itu adalah memilih jalan pintas dalam hal yang menyangkut kepercayaan, mengambil keputusan tanpa memberitahu pihak yang terdampak, mengubah kesepakatan kecil tanpa komunikasi, atau menyederhanakan proses dengan mengorbankan keterbukaan. Mungkin tujuannya efisiensi, tetapi pesan yang sampai adalah kurangnya transparansi. Respect tumbuh dari rasa aman bahwa segala sesuatu berjalan dengan jujur. Ketika transparansi berkurang, rasa aman ikut berkurang. Kebiasaan lain yang sering dianggap remeh adalah mengabaikan konteks saat berbicara. Menggunakan nada yang sama dalam semua situasi tanpa mempertimbangkan kondisi orang lain. Kata-kata yang mungkin netral dalam satu keadaan bisa terasa menyakitkan dalam keadaan lain. Sensitivitas terhadap konteks adalah bentuk penghargaan yang halus. Ketika sensitivitas itu tidak ada, komunikasi kehilangan kehangatan dan menjadi kaku. Ada juga kebiasaan terlalu cepat memberi penilaian akhir terhadap seseorang berdasarkan satu momen, menyimpulkan karakter dari satu kesalahan kecil, atau menilai niat dari satu tindakan yang tidak lengkap. Sikap ini membuat orang lain merasa tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Respect membutuhkan ruang bagi proses, bukan hanya hasil sesaat. Tanpa ruang itu, hubungan terasa sempit dan mudah retak. Kebiasaan menghindari percakapan penting juga memberi dampak yang tidak terlihat langsung. Menunda pembicaraan yang diperlukan, berharap masalah akan hilang sendiri, atau memilih diam ketika kejelasan dibutuhkan. Diam memang kadang menenangkan, tetapi ketika menjadi kebiasaan, ia menciptakan jarak. Respect tumbuh dari keberanian untuk jujur dengan cara yang bijak. Tanpa kejujuran, hubungan berjalan tanpa arah yang jelas.
Kebiasaan tidak memberi umpan balik yang membangun juga sering mengikis rasa hormat. Mengkritik tanpa arah atau sebaliknya tidak pernah memberi apresiasi yang spesifik. Orang lain membutuhkan kejelasan untuk memahami dampak tindakan mereka. Ketika kejelasan tidak ada, hubungan kehilangan peluang untuk berkembang. Respect tumbuh di ruang di mana orang dapat belajar tanpa merasa direndahkan. Kebiasaan lain yang tampak ringan adalah mengabaikan batas pribadi orang lain. Bertanya terlalu jauh tanpa kepekaan, menuntut respons cepat tanpa mempertimbangkan keadaan, atau menganggap kedekatan sebagai izin untuk melampaui kenyamanan. Batas adalah bentuk penghargaan terhadap individu. Ketika batas tidak dihormati, rasa aman berkurang, dan bersama itu respect ikut menurun. Kebiasaan memperlakukan perhatian sebagai transaksi juga mempengaruhi kualitas hubungan. Memberi perhatian hanya ketika ada kebutuhan, atau menunjukkan kepedulian hanya ketika mengharapkan balasan. Orang lain merasakan perbedaan antara kepedulian yang tulus dan yang bersyarat. Respect tumbuh dari ketulusan, bukan dari perhitungan. Kebiasaan menanggapi kabar baik orang lain dengan dingin atau netral juga memberi dampak yang halus. Ketika kegembiraan tidak disambut, orang lain merasa pengalaman mereka tidak penting. Berbagi kebahagiaan adalah bentuk kedekatan. Tanpa sambutan yang hangat, kedekatan berkurang, dan respect ikut melemah. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana perubahan kecil dalam respons dapat mengubah makna sebuah interaksi. Kata-kata yang sama, tetapi dengan perhatian yang berbeda, menghasilkan pengalaman yang berbeda. Rasa hormat hidup dalam perbedaan halus itu. Menjaga kebiasaan kecil yang menghargai orang lain bukan berarti menjadi sempurna. Kesalahan tetap mungkin terjadi, tetapi arah yang konsisten memberi pesan yang jelas. Ketika arah itu menunjukkan penghargaan, hubungan menjadi lebih stabil dan lebih kuat. Rasa hormat tidak menuntut tindakan luar biasa, melainkan kesadaran yang sederhana. Memilih transparansi daripada jalan pintas, memilih kepekaan daripada kebiasaan, memilih kejujuran daripada penghindaran. Pilihan kecil yang diulang setiap hari membentuk pengalaman yang tidak terlihat tetapi menentukan. Dalam kehidupan yang bergerak cepat, perhatian pada detail sering terlewat. Namun justru dalam detail, kualitas hubungan ditentukan. Ketika detail dijaga, respect tumbuh tanpa perlu diucapkan. Ketika diabaikan, respect memudar tanpa perlu dijelaskan. Ada kebiasaan lain yang sering muncul dalam bentuk yang tampak ramah, tetapi diam-diam merusak rasa hormat. Kebiasaan itu adalah memberi janji yang terlalu mudah diucapkan. Janji kecil yang tidak dipikirkan matang, janji yang diucapkan untuk menyenangkan suasana, atau janji yang dibuat tanpa rencana nyata untuk menepatinya. Setiap janji yang tidak ditepati meninggalkan jejak kecil dalam persepsi orang lain. Jejak itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi menumpuk seiring waktu. Respect tumbuh dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Kebiasaan lain yang sering dianggap wajar adalah menunda memberi pengakuan ketika orang lain melakukan sesuatu dengan baik. Banyak orang menunggu momen besar untuk mengapresiasi, padahal usaha kecil yang konsisten juga layak dihargai. Ketika pengakuan jarang diberikan, orang lain merasa tidak terlihat. Respect berkembang dalam suasana di mana kontribusi diakui, bukan dianggap biasa. Ada pula kebiasaan menggunakan humor sebagai cara menghindari tanggung jawab. Bercanda ketika keseriusan dibutuhkan, atau mengalihkan pembicaraan dengan kelakar ketika topik penting muncul. Humor memang dapat mencairkan suasana, tetapi ketika digunakan untuk menghindari kejelasan, ia menciptakan kesan tidak serius. Respect membutuhkan keseimbangan antara ringan dan bertanggung jawab. Kebiasaan lain yang berdampak besar adalah mengabaikan dampak kata-kata setelah diucapkan. Menganggap bahwa karena tidak ada protes, berarti tidak ada masalah. Padahal banyak orang memilih diam untuk menjaga hubungan. Diam bukan selalu tanda penerimaan, melainkan kadang tanda bahwa rasa hormat sudah berkurang. Respect membutuhkan kepekaan terhadap dampak, bukan hanya niat. Kebiasaan membiarkan asumsi menggantikan komunikasi juga mengikis rasa hormat. Mengira orang lain memahami maksud tanpa menjelaskan, atau berharap orang lain menebak kebutuhan tanpa diungkapkan. Ketika komunikasi tidak jelas, kesalahpahaman mudah terjadi. Respect tumbuh dari upaya untuk membuat segala sesuatu dapat dipahami bersama. Kebiasaan menilai diri lebih keras daripada orang lain, lalu memproyeksikan standar itu dalam interaksi, juga memberi dampak yang tidak terlihat.
Orang lain merasakan tekanan yang tidak diucapkan. Hubungan menjadi tegang tanpa sebab yang jelas. Respect membutuhkan ruang yang realistis bagi manusia untuk menjadi tidak sempurna. Kebiasaan mengabaikan momen kecil kebersamaan juga memengaruhi kualitas hubungan. Melewati percakapan ringan tanpa perhatian, menganggap momen santai tidak penting, atau selalu terburu-buru menuju hal berikutnya. Kedekatan sering tumbuh dalam momen sederhana. Ketika momen itu diabaikan, hubungan kehilangan kedalaman dan respect kehilangan akar emosionalnya. Kebiasaan merespons kritik dengan diam yang berkepanjangan juga berdampak besar. Diam yang bukan untuk merenung, tetapi untuk menghindar. Orang lain tidak mendapat kejelasan apakah kritik dipahami atau diabaikan. Respect tumbuh dari keterbukaan terhadap masukan. Tanpa keterbukaan, hubungan kehilangan ruang untuk berkembang. Kalian semua mungkin melihat bahwa kebiasaan kecil yang merusak respect tidak selalu terlihat sebagai kesalahan. Ia sering hadir sebagai kenyamanan, kebiasaan, atau cara praktis. Namun kenyamanan yang mengabaikan penghargaan terhadap orang lain membawa konsekuensi yang tidak langsung terasa. Menjaga kebiasaan kecil yang menghormati orang lain berarti memilih kesadaran daripada kebiasaan otomatis. Memilih untuk berpikir sejenak sebelum berjanji. Memilih untuk mengapresiasi tanpa menunggu momen besar. Memilih untuk menghadapi percakapan penting dengan jujur. Pilihan-pilihan sederhana ini membentuk pengalaman yang menentukan bagaimana orang lain memandang kita. Rasa hormat tidak dibangun oleh kesan sesaat, melainkan oleh konsistensi yang tenang. Ia hadir ketika orang lain merasa aman, dihargai, dan dipahami. Ia memudar ketika kebiasaan kecil mengirim pesan sebaliknya, meskipun tanpa niat buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan besar sering dimulai dari perhatian kecil. Dengan memperhatikan kebiasaan sederhana, hubungan dapat dijaga tanpa usaha yang terasa berat. Dalam perhatian itu, respect menemukan tempat untuk tumbuh dan bertahan. Pada akhirnya, kebiasaan sepele yang menghilangkan rasa hormat bekerja seperti arus pelan yang tidak terlihat tetapi terus bergerak. Ia tidak menciptakan gelombang besar, tidak menimbulkan suara, dan sering tidak disadari sampai perubahan sudah terjadi. Kebiasaan itu hadir dalam cara kita hadir bagi orang lain, dalam cara kita merespons, dalam cara kita memperlakukan detail kecil yang membentuk pengalaman bersama. Ada kebiasaan yang tampak sangat biasa, yaitu menempatkan kenyamanan pribadi di atas kebutuhan komunikasi yang jelas, memilih tidak menjelaskan karena terasa merepotkan, memilih tidak memberi kabar karena merasa tidak perlu, memilih tidak bertanya karena mengira sudah tahu. Setiap pilihan kecil ini memberi sinyal bahwa kejelasan bukan prioritas. Respect tumbuh dari upaya membuat segala sesuatu dapat dipahami bersama. Kebiasaan lain yang sering tidak disadari adalah menilai hubungan berdasarkan niat sendiri, bukan berdasarkan dampak yang dirasakan orang lain. Merasa sudah cukup peduli karena niat baik, tanpa melihat apakah kepedulian itu benar-benar terasa. Respect membutuhkan perhatian pada dampak, karena hubungan hidup dalam pengalaman yang dirasakan, bukan dalam niat yang tersembunyi. Ada pula kebiasaan mengabaikan pentingnya konsistensi emosi, bersikap hangat ketika suasana baik, tetapi dingin ketika ada tekanan. Orang lain merasakan perubahan itu sebagai ketidakstabilan. Respect membutuhkan rasa dapat diandalkan, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam sikap. Kebiasaan memperlakukan permintaan kecil sebagai beban juga memberi dampak yang halus. Ketika bantuan sederhana disambut dengan keluhan, orang lain merasa keberadaan mereka merepotkan. Rasa hormat tumbuh dalam suasana di mana kebutuhan kecil dapat diungkapkan tanpa rasa bersalah. Kebiasaan tidak menutup percakapan dengan kejelasan juga mengikis respect. Percakapan berakhir tanpa kesimpulan, tanpa tindak lanjut, tanpa kepastian. Orang lain dibiarkan menebak langkah berikutnya. Kejelasan adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan perhatian orang lain. Kebiasaan memprioritaskan kecepatan terhadap ketepatan dalam komunikasi juga memengaruhi persepsi. Menjawab cepat tetapi tidak akurat, merespons singkat tanpa memahami, atau menyimpulkan tanpa mendengar penuh. Kecepatan tanpa ketepatan menciptakan kesan bahwa pemahaman bukan tujuan utama. Kebiasaan menganggap bahwa respect akan tetap ada tanpa dipelihara adalah salah satu penyebab terbesar hilangnya rasa hormat. Banyak orang percaya bahwa selama hubungan tidak bermasalah, semuanya baik-baik saja. Padahal respect seperti tanaman yang membutuhkan perhatian rutin. Tanpa perhatian, ia tidak langsung mati, tetapi perlahan melemah.
Kalian semua mungkin menyadari bahwa menjaga rasa hormat tidak membutuhkan perubahan besar, melainkan kesadaran yang stabil terhadap hal kecil. Kesadaran itu terlihat dalam cara menepati ucapan, cara mendengar tanpa tergesa, cara mengakui dampak tindakan, dan cara menghargai waktu bersama. Respect adalah hasil dari banyak keputusan kecil yang diambil setiap hari. Ia tidak dapat dituntut, tidak dapat dipaksakan, dan tidak dapat dipertahankan tanpa perhatian. Ketika kebiasaan kecil menunjukkan penghargaan, respect tumbuh sebagai konsekuensi yang sama alami. Ketika kebiasaan kecil mengabaikan penghargaan, respect memudar sebagai konsekuensi yang sama alami. Dalam dunia yang penuh distraksi, perhatian menjadi bentuk penghargaan yang paling nyata. Memberi perhatian berarti mengakui bahwa orang lain penting. Ketika perhatian itu hadir dalam kebiasaan kecil, hubungan menjadi lebih hangat dan lebih kokoh. Pada akhirnya, kebiasaan sepele bukan benar-benar sepele. Ia adalah bahasa halus yang digunakan setiap hari untuk menyampaikan bagaimana kita memandang orang lain. Dalam bahasa itu, rasa hormat dibangun atau diabaikan. Dengan memilih kebiasaan yang menghargai, kita menjaga sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menentukan kualitas setiap hubungan yang dimiliki.